Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba lanjut tentang apa yang harus teman-teman lakukan atau yang menjadi kebiasaan teman-teman ketika teman-teman hari di puskesmas, ketika teman-teman harus melaksanakan pelayanan kepada pasien di puskesmas, pemeriksaan, tindakan, observasi, merujuk ataupun seperti apa, bagaimana teman-teman bersikap di puskesmas terhadap pelayanan yang ditujukan kepada pasien untuk keselamatan pasien maupun keselamatan dan kesehatan kerja teman-teman sekalian. Baik teman-teman, kembali posisinya ada seperti ini. Teman-teman akan datang ke puskesmas. Teman-teman adalah tenaga kesehatan dan tenaga administrasi. Kemudian teman-teman hadir ke puskesmas di masa COVID ini, di masa new era ini, di masa adaptasi kebiasaan baru, teman-teman harus menggunakan masker, baik itu ketika turun dari mobil, ketika turun dari motor, teman-teman menggunakan masker, dan ketika teman-teman sampai ke halaman puskesmas, maka teman-teman wajib cuci tangan pakai sabun di air mengalir dan menjadi contoh, menjadi agent perubahan, ya, change of agent untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita, pasien pengunjung yang hadir ke puskesmas. Sama, kita juga harus dilakukan termogan. Sama, ketika teman-teman ternyata suhunya di atas 37,5, maka teman-teman harus dilakukan pemeriksaan untuk melihat gejala. Kalau memang teman-teman ternyata kondisinya sakit, lebih baik teman-teman pulang, isolasi mandiri, kemudian lakukan sesuatu yang kira-kira teman-teman pahami, ya, dengan gejala COVID-nya seperti apa, ya. Oke teman-teman datang ke puskesmas menggunakan baju seragam. Ada Senin Selasa menggunakan seragam Pemda, seragam Gading. Hari Rabu teman-teman menggunakan seragam putih hitam, ya, seperti itu. Nah, teman-teman menggunakan ini, dan kemudian teman-teman masuk ke dalam puskesmas. Teman-teman lihat ini ada garis warna hijau. Warna hijaunya bolak-balik kiri dan kanan. Apa harapannya? Harapannya ketika teman-teman masuk ke dalam puskesmas ini, teman-teman adalah orang-orang yang secara kebersihan teman-teman sudah dinyatakan bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat, ya. Haji teman-teman baik, ya. Kemudian semua yang teman-teman gunakan adalah bersih, ya. Jadi teman-teman masuk ke dalam puskesmas ini tidak lagi mengganggu area puskesmas, sarana puskesmas yang memang sudah dilakukan disinfektan, ya, sehingga teman-teman masuk ini benar-benar melakukan pekerjaan dengan siap tanpa ada sesuatu apapun, ya. Teman-teman masuk sini, teman-teman lihat bahwa ini puskesmas. Apa yang harus dilakukan teman-teman di puskesmas? Teman-teman pasti melakukan persiapan. Kenapa teman-teman melakukan persiapan? Ya karena teman-teman akan berubah menjadi seperti ini. Otomatis teman-teman bajunya ketika datang seperti apa, dan ketika teman-teman siap melayani, teman-teman akan menggunakan baju seperti ini, ya. Kadang-kadang baju ini teman-teman harus bermasker, teman-teman harus pakai kas Google, teman-teman pakai face shield, ya, seperti itu. Atau mungkin teman-teman ketika bicara level 3 ditambah lagi dengan pakaian yang lain yang lebih lengkap, ya, seperti itu, ya. Baik teman-teman, ketika teman-teman sudah menggunakan baju ini, sudah menggunakan APD ini, baik itu level 1, level 2, level 3, maka teman-teman akan turun ke unit pelayanan. Teman-teman akan melakukan pemeriksaan, teman-teman akan melakukan tindakan, teman-teman akan bersiap menerima pasien, ya, dengan segala macam kondisinya. Teman-teman siap dengan APD, teman-teman siap dengan segala kemungkinan yang terjadi, ya. Potensi harus teman-teman hadapi, namun teman-teman harus tahu potensinya seperti apa sehingga kita tidak tertular, terhindar dari masalah COVID-19, ya. Baik teman-teman, ini unit
unitnya ini poligigi, ya seperti yang kemarin ya, unitnya poligigi. Di sini kenapa kami poligigi? Karena ini salah satu poli yang cukup kompleks ketika bicara COVID. Karena apa? Karena COVID itu dasarnya adalah penularannya melalui droplet. Jadi ketika bicaranya melalui droplet, maka dokter gigi dan perawat gigi adalah orang yang jaga jaraknya sangat-sangat minimalis, malah jaga jaraknya malah tidak dilakukan, jaga jarak ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman di poli gigi tetap harus memperhatikan triasenya ya, kuning, hijau, merah ini seperti apa, pemeriksaannya, tindakannya teman-teman perhatikan sedemikian rupa sehingga level APD yang teman-teman lakukan harus bisa teman-teman hadapi. Karena apa? Karena akan masuk orang yang sakit. Orang yang sakit akan masuk ya. Ini Dian Sastro sakit masuk, ketemu teman-teman, melakukan suatu kegiatan di sini ya. Nah, ketika teman-teman melakukan kegiatan di sini, tolong perhatikan sarana prasarana apa saja yang harus disiapkan oleh teman-teman. Seperti apa? Sarana penunjang maupun sarana alat kesehatan yang harus teman-teman perhatikan. Pertama, SDMK-nya. SDMK-nya harus satu paket. Dokter gigi dengan perawat gigi ketika bicara poli gigi. Ketika bicara poli umum ada dokter dengan perawatnya, ketika bicara KIA ada dokter dengan bidannya. Jadi harapannya selalu seperti itu ya. Karena inilah pelayanan paripurna itu harus seperti itu ya. Lanjut ya. Nah, harapannya ketika bicara ruang poli gigi, ruang poli umum, ruang KIA, ruang laboratorium, ruang farmasi, maka yang diperhatikan adalah pencahayaan ini ya. Pencahayaannya harus seperti apa? Karena apa? Karena di puskesmas itu ada pekerjaan yang dilakukan dengan agak halus dan ada pekerjaan yang dilakukan dengan halus. Yang agak halus seperti apa? Misalnya teman-teman di kefarmasian melakukan kegiatan menggerus obat ya, seperti itu ya. Mengurus obat seperti itu. Teman-teman di laboratorium juga sama, ada pekerjaan yang halus ya, bagaimana teman-teman memfiksasi BTA positif ya, memfiksasi sputum ya yang akan dilakukan pemeriksaan berikutnya ya. Nah, sedangkan pekerjaan halus ini seperti apa ya? Kalau di dokter gigi, misalnya di pelayanan gigi dan mulut, ada kegiatan tambalan sinar ya, ada kegiatan teman-teman melakukan kegiatan melakukan bor ya pada gigi yang berlubang ya, seperti itu. Kegiatan teman-teman membuka kafum itu salah satunya adalah kegiatan-kegiatan yang sangat halus, jadi pencahayaannya harus sangat jelas ya. Nah, kemudian yang penting juga adalah sirkulasi udara ya. Bagaimana sirkulasi udara ini berperan sangat penting untuk mencegah penularan. Harapannya tekanan udara yang berhembus keluar ya lebih besar daripada udara yang masuk. Jadi udara yang keluar harus lebih besar sehingga harus didorong. Didorongnya dengan apa? Dengan menggunakan exhaust fan ya, seperti itu ya. Kemudian bagaimana posisi dental unit ataupun kasur ataupun bed yang digunakan? Lakukanlah penggunaan bednya dan dental unit langsung menghadap ke jendela ya, ke jendela atau sesuatu yang bisa langsung bisa keluar terkena sinar matahari atau cepat-cepat keluar, seperti itu ya. Langkahnya harus seperti itu ya. Jadi kalau di poli gigi ya, pertama dental unitnya ini ya, di sini kaki, ketika di sini ada kaki, di sini kepala, maka alirannya ke sini. Alirannya ke sini, di sini ada exhaust fan, di sini ada jendela. Ya, jadi udara itu dari droplet pasien ya, ketika pasien membuka mulut langsung dihembuskan AC dari sini, dia keluar ke sini sambil ditarik oleh exhaust fan dari sini. Jadi langsung keluar ya. Langkahnya seperti itu. Lanjut. Apalagi yang harus diperhatikan? Perhatikanlah instalasi air dan listrik. Wastafel harapannya dibedakan antara wastafel untuk cuci tangan dengan wastafel untuk membilas instrumen yang infeksius. Kemudian semua aliran kotor ya dari wastafel maupun baik yang wastafel satu ke wastafel lain, harapannya langsung dimasukkan ke IPAL
karena itu semuanya nanti harus diolah di IPAL ya dengan baik dan benar ya. Kemudian yang paling penting lagi apalagi sarana listrik. Tolong bawa di poli gigi, di poli-poli yang banyak menggunakan listrik ya. Di poli gigi itu ada dental unit, ada kompresor, ada sterilisator, ada AC ya. Tolong kalau bisa ada panel listrik sendiri, ada MCB sendiri. Jadi tidak berpengaruh dengan listrik yang lain. Jadi ada tulisan MCB. Jadi ketika ada yang daya yang turun, maka turunnya hanya sebagian saja. Harapannya seperti itu. Meterannya sama, tetapi MCB-nya yang diberikan lain. Ada prioritas lain untuk misalnya di poli gigi. Jadi langkahnya seperti itu ya. Jadi setelah teman-teman melakukan pelayanan ini semuanya ya, teman-teman nanti kembali ya, kembali pulang ya, teman-teman asalnya bersih, ini warnanya hijau. Ketika sudah ketemu dengan pasien, mungkin teman-teman warnanya menjadi warna ini. Ketika teman-teman pulang ke sini ya, berarti bajunya harus segera diganti. Kemudian teman-teman bersihkan diri. Kemudian teman-teman masuk ke ruang administrasi atau ruang apapun, ruang berkumpul dengan posisi sudah warna hijau. Kemudian teman-teman pulang. Ketika teman-teman pulang, teman-teman dilihat lagi apakah benar teman-teman bagus suhu tubuhnya. Ketika suhu tubuhnya bagus, teman-teman juga cuci tangan pakai air sabun ya. Teman-teman cuci tangan memakai sabun di air mengalir. Setelah itu silahkan teman-teman pulang keluar dari halaman puskesmas. Jadi langkahnya seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.